Halo semuanya, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Yudius Gunawan Kesianto di channel YouTube ini. Teman-teman, sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Bagaimanakah kabar teman-teman? Dan saya yakin semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita. Jadi teman-teman, pada kesempatan yang indah ini saya berada di Kelurahan Pauman, Kota Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dan tentunya masih masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita, teman-teman. Dan saat ini saya akan menyajikan suatu konten yang bermanfaat bagi generasi muda yang ada di Indonesia, yaitu tentang sejarah kereta api Jatibarang Indramayu yang situs peninggalan bersejarahnya masih tersisa di wilayah Pauman, Indramayu ini, teman-teman. Penasaran kan? Seperti biasa saya akan membalik kamera ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang agar kalian semua dapat mengerti konten apakah yang saya maksudkan ini, teman-teman. Membalikan kamera dimulai dari sekarang. Dan saya bersyukur bahwasannya jauh-jauh dari kota tercinta saya, Kota Babat, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, jauh-jauh untuk pergi ke Indramayu, Jawa Barat ini, saya sangat bersyukur sekali karena warga di Indramayu ini menyambut saya dengan begitu ramah sekali. Ini merupakan salah satu bukti bahwasannya negara tercinta kita, Republik Indonesia, adalah negara yang sangat ramah sekali di dunia, teman-teman. Luar biasa sekali, teman-teman. Dan saya akan menunjukkan kepada kalian semua suatu bangunan peninggalan dari masa kolonial Belanda yang masih tersisa di kota Indramayu ini, dan dulunya sangat bersejarah dalam dunia sejarah kereta api di Indonesia, teman-teman. Jadi konten ini itu saya dedikasikan khusus untuk generasi muda yang ada di Indonesia, dan tentunya bagi pemirsa setia channel YouTube ini, terlebih lagi untuk kalangan pecinta sejarah kereta api yang ada di Indonesia, teman-teman. Inilah, teman-teman, di depan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini terlihat begitu megahnya bangunan stasiun Indramayu yang masih tersisa di tempat ini. Bila mana stasiun Indramayu masih tersisa di tempat ini membuktikan bahwasannya peranan dari masyarakat kota Indramayu sangat begitu penting bagi kelestarian cagar budaya bangsa Indonesia ini agar dapat dinikmati oleh anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Luar biasa sekali, teman-teman. Jadi stasiun Indramayu ini adalah stasiun kereta api terminus yang dahulu menghubungkan antara stasiun Jatibarang menuju ke arah stasiun Indramayu. Jadi stasiun ini adalah stasiun terminus paket perjalanan kereta api terakhir yang dibangun oleh perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda, Stadspoorwegen, pada tahun 1912 silam, teman-teman. Luar biasa sekali. Pemandangan yang berada di sini terlihat begitu megahnya arsitektur kolonial Belanda yang masih terawat hingga saat ini dan begitu bagus sekali, teman-teman. Di sini suasananya itu sangat terik sekali, teman-teman. Jadi saya mohon maaf bila video persembahan dari saya ini itu kurang bagus pengambilannya, dikarenakan ya saya kesini itu pada saat musim kemarau, teman-teman. Luar biasa sekali. Masih utuh kusennya. Bu, misi Bu, mau masuk boleh? Iya. Iya. Pintunya masih asli, teman-teman. Masih asli peninggalan dari masa kolonial Belanda, dirawat oleh keluarga dari Mas Tri. Mas Tri itu sekarang berlaga di kontes KDI yang disiarkan di MNC TV, teman-teman. Luar biasa sekali, teman-teman.
pemandangannya di sini. Temboknya juga masih asli, dipertahankan hingga saat ini. Berikut arsitekturnya, kusen-kusennya, kayunya, ukirannya itu masih asli semua, teman-teman. Bagus sekali pemandangannya yang berada di sini, teman-teman. Saya akan mengajak kalian semua untuk memasuki stasiun Indramayu ini, sekaligus melihat bagian dalam dari stasiun Indramayu ini yang sangat bersejarah bagi masyarakat di Kabupaten Indramayu. Latar belakang pembangunan jalur kereta api sepanjang 19 km yang menghubungkan antara stasiun Jatibarang menuju ke stasiun Indramayu itu dilatar belakangi untuk mengangkut hasil bumi yang sangat begitu luar biasa, dan hasil bumi tersebut adalah hasil bumi andalan kota Indramayu, yaitu buah mangga, teman-teman. Selain buah mangga, Kabupaten Indramayu juga sebagai penghasil padi, teman-teman. Meskipun tidak sebagai daerah penghasil padi terbesar di Provinsi Jawa Barat, tetapi jika kita melihat jalur kereta api yang menghubungkan antara Jatibarang menuju ke Indramayu itu notabene itu terletak di area persawahan warga. Tepatnya kalau di sebelah barat itu area persawahan, di sebelah timurnya itu adalah jalan penghubung antara Jatibarang menuju ke Indramayu, teman-teman. Inilah bagian dalamnya, teman-teman. Assalamualaikum. Masih asli, dipertahankan hingga saat ini. Atapnya masih asli. Jendelanya juga masih asli. Tuh kalau di balik kasur ini tuh katanya ibunya tadi itu loketnya, loket penjualan karcis. Jadi dulu jika saya melihat dari kacamata saya itu petugas mbak-mbak penjual tiket yang cantik dan mempesona itu berada di balik luangan ini, teman-teman, balik dinding ini. Nah, itu adalah loket penjualan karcis. Ya, kemungkinan ada ruang PPKA. Kalau yang ini tuh ruang PPKA, teman-teman. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, ini bagian depannya, teman-teman. Kalau di shoot dari sebelah sini itu jelas kelihatannya, teman-teman. Kalau bangunan yang berada di depan layar smartphone, layar komputer yang kalian miliki, ini benar bahwasannya bangunan ini adalah bangunan stasiun yang sangat bersejarah di kota Indramayu, yaitu stasiun Indramayu, teman-teman. Luar biasa sekali, teman-teman, pemandangannya. Hari ini terbukti bahwasannya kalau di daerah sini itu dulunya terdapat jalur kereta api, itu dibuktikan dengan adanya pelang PT Kereta Api Indonesia Persero, teman-teman. Kalau ada pelang ini membuktikan bahwasanya daerah sini adalah daerah kekuasaan PT Kereta Api Indonesia, daerah operasi 3 Cirebon. Nah, saat ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat bangunan gudang stasiun Indramayu. Nah, ini adalah bangunan dari gudang stasiun Indramayu, teman-teman. Jadi saya sengaja jadikan satu paket video ini agar tidak bolak-balik shoot video, sekali kerja sekali jadi, gitu loh, teman-teman. Ini adalah bangunan dari gudang stasiun Indramayu. Nah, saya tidak masuk di bagian dalam dari gudang ini dikarenakan belum izin kepada pemiliknya yang tinggal di kompleks gudang stasiun Indramayu ini.
kentara banget bahwasannya dahulu bangunan yang ada di depan layar smartphone, layar komputer yang kalian miliki ini adalah bangunan dari gudang stasiun Indramayu, teman-teman. Terlihat struktur batanya, kalau bata zaman dulu itu besar-besar, dan ini campuran antara presternya itu seperti ini. Kalau seperti ini ya jelas peninggalan dari masa kolonial Belanda, teman-teman. Monggo, Bu. Lah, kalau bagian belakang dari gudang stasiun Indramayu seperti ini. Ini dulu itu sudah baru itu kelihatannya itu. Itu dulu ada pintu besinya, pintu sorong gitu. Kalau zaman dulu kan pintunya kan pintu geser zaman kolonial Belanda dulu. Wah, di sini lah, ini kan jelas. Oke, kita kembali ke stasiun Indramayu. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa untuk menjelaskan bahwasannya jalur kereta api dari Jatibarang menuju ke Indramayu itu dibangun oleh perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda Staatspoorwegen atau disingkat SS, teman-teman. Itu pada tahun 1912 silam. Namun sayangnya teman-teman, pada tahun 1973 jalur kereta api dari Jatibarang menuju ke Indramayu dinonaktifkan oleh perusahaan Jawatan Kereta Api atau disingkat PJKA, itu dikarenakan kalah dengan moda transportasi lainnya, teman-teman, dan okupansi penumpang mulai menurun. Makanya PT perusahaan Jawatan Kereta Api pada masanya itu nonaktifkan jalur kereta api yang sangat bersejarah di negara Republik Indonesia ini, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih Anda telah menonton video persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Teman-teman, sebelum saya menutup video persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini, saya tentunya mohon maaf sebesar-besarnya bila penyajian video kali ini itu pengambilan gambarnya kurang bagaimana begitu, dikarenakan kondisi demografi yang ada di wilayah Indramayu ini saat ini cuacanya itu cerah, teman-teman, dan angle videonya itu kurang bagus dalam mengambilnya dikarenakan situasi demografinya seperti ini, teman-teman. Jadi harap dimaklumi, dan pesan dari saya untuk kalian semua tetap terus lestarikan cagar budaya bangsa Indonesia ini agar nantinya dapat dinikmati oleh anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ini, teman-teman. Tetap terus jaga kesehatan, tetap terus semangat setiap saat, tetap terus waspada setiap saat, teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu berdoa senantiasa, karena berdoa ialah salah satu cara penghubung diri kita kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Oke teman-teman, terakhir dari saya dari stasiun Indramayu, Kota Indramayu, Provinsi Jawa Barat, melaporkan untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.